Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindra Anjani, NIM D1B1203336. Saya mahasiswi dari Universitas Megariski Makassar, profesi S1 Farmasi Ali Jenjang. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, peran profesi kefarmasian di komunitas dan di rumah sakit. Yang kedua, pelayanan kefarmasian di apotik. Yang ketiga, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang keempat, retail dan bisnis farmasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pokok, kita harus tahu apa itu pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termaksud pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Adapun peran profesi farmasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran profesi komunitas dan peran profesi rumah sakit. Farmasi komunitas adalah area praktik farmasi di mana obat dan produk kesehatan lainnya dijual atau disediakan langsung kepada masyarakat secara enceran, baik melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Adapun hal yang dilakukan dalam peran profesi farmasi di komunitas, yang pertama itu tanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep. Pelayanan yang paling utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang seringkali diperlukan dan dibutuhkan oleh pasien untuk memberikan informasi yang benar tentang obat. Seorang apoteker harus selalu berada di TKP atau tempat kegiatan penjualan dan pelayanan. Juga mengetahui yang pertama, bagaimana obat diminum, yang kedua, bagaimana efek samping obat, yang ketiga, bagaimana stabilitas obat pada berbagai kondisi, yang keempat, toksisitas dan dosis obat, yang kelima, rute penggunaan obat. Hal yang dilakukan dalam peran profesi farmasi di komunitas yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap penjualan obat bebas. Tanggung jawab apoteker juga penting dalam kasus swamedikasi atau pengobatan sendiri atau penggunaan obat tanpa resep. Apoteker harus wajib menasihati pasien dan mengarahkan pasien. Berikutnya adalah peran profesi farmasi di rumah sakit. Peranan dalam manajemen farmasi rumah sakit. Apoteker sebagai pimpinan farmasi rumah sakit mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan dan bertanggung jawab dalam administrasi manajemen, perencanaan, serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu, anggaran biaya kontrol, persediaan pemeliharaan catatan, dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakit. Yang kedua, peran dalam pengadaan perbekalan farmasi. Yang ketiga, peran dalam penyimpanan obat. Yang keempat, peran dalam distribusi obat. Yang kelima, peran dalam kontrol kualitas obat. Yang keenam, peran sebagai pusat informasi. Yang ketujuh, penerbitan formularium. Yang kedelapan, peranan dalam pendidikan. Yang kesembilan, peranan dalam penelitian.
dan peranan dalam komunikasi nasihat dan konsultasi. Berikutnya adalah pelayanan kefarmasian di apotik. Yang pertama, pelayanan resep. Pelayanan resep di dalamnya terdapat screening resep yang berisi yang pertama, persyaratan administrasi yang berisi nama, SIP, dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, kemudian tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, kemudian nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, kemudian nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta, kemudian cara pemakaiannya jelas, kemudian informasi lainnya. Screening resep yang kedua yaitu kesesuaian farmaseutik yang berisi bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara, dan lama pemberian. Pelayanan resep yang kedua yaitu penyiapan obat yang berisi peracikan, etiket, kemasan obat yang diserahkan, penyerahan obat, informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat. Screening resep yang ketiga yaitu pertimbangan klinis. Adanya alergi, efek samping, interaksi kesesuaian atau dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lain. Jika ada keraguan terhadap resep, hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif sepenuhnya, baik perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. Yang berikut adalah pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama itu pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan, yaitu formularium dan standar pengobatan atau diagnosa dan terapi, kemudian standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan, kemudian pola penyakit, efektivitas dan keamanan, kemudian pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Berikutnya adalah administrasi. Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu, yaitu pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. Yang berikut adalah retail dan bisnis farmasi. Yang pertama adalah rencana bisnis apotik. Penyusunan rencana bisnis didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi apotik saat ini serta analisis terhadap aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek keuangan yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan di apotik. Kemudian, pemilihan lokasi apotik. Yang pertama, lokasi baru berada di pinggir jalan dan ruang parkir memadai. Yang kedua, ruang usaha minimal berukuran 8 x 10 meter agar ruang penyerahan konsultasi obat cukup optimal. Yang ketiga, bebas dari ancaman banjir. Yang keempat, harga sewa ruang usaha yang kompetitif. Izin apotek. Proses perizinan apotek didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1/Menkes/SK/10/2002. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketentuan dan tata cara dalam pengurusan surat izin apotek